Gas. Gas. Selamat datang di channel Vicky Ramadan. Selamat datang, Omi. Selamat datang. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clean our throat. We all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Halo Gan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Vicky Ramadan. Jadi pada pagi hari ini Pak Sisu ya, kita rencananya mau ke air terjun Batu Betiang yang ada di Desa Ulak Dabu, Pak Sisu ya. Seperti biasanya ada Pak Sisu, ada teman-teman kita yang lain, ada Rian, Mas Arif, Kak Depi, sama Basir. Jadi hari ini kan perjalanan dari jembatan Ngeraye ini, Pak Sisu, kira-kira berapa jam ke Ulak Dabu? 1 jam lah. 1 jam perjalanan mengendarai sepeda motor. Oke kan, kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan share ya kan. Dan dukung terus channel ini supaya semakin berkembang. Oke Pak Sisu? Oke, siap. Oke, mantap kan, salam lestari. Yuk. Wash your hands so clean tonight. You can meet me on the other side. We're impatient like young gods. Feel a shift in the air with me, and the light is what you can't see. Keep on dreaming against all odds. We are the ones about to break the mold. The curtain call, now we'll start the show. We are the ones about to lose control. We are the daylight. We are the daylight. We are the daylight. We are the wake me up like a flower in spring. We're the sun when a new day begins. Like a spark that fuels the flame. Feel the earth shaking under our feet. Oh, this night is just all we need. When there's no one else to. Oke Gan, sekarang ini kita sudah berada di Desa Karangare.
sebentar lagi kita akan sampai di Desa Talang Padang kan. Jadi untuk pertama kalinya saya ke ini ya, ke arah sini kan. Jadi melewati Desa Talang Padang, terus mungkin olah dapu, baru kita naik ke puncaknya ke apa namanya, air terjun Batu Petiang ini kan. Oke, yuk kan, terus. Sisu, sekarang ini kita berada di desa apa ini, Mas Sisu? Talang Padang. Oh, ini desa Talang Padang ya? Talang Padang. Oh, oke, Kecamatan Talang Padang. Ya. Ini desanya Desa Talang Talang Padang ya? Padang. Oke kan, jadi inilah kita sudah sampai di Desa Talang Padang ini. Jadi rencananya kita mau beli perlengkapan tempur kita dulu, Mas Sisu ya? Ya. Oke, yuk kan, yuk, Ian, belian. Ini apa? Terserah mie apa ini? Ya kan, sekarang saya berada di toko di Desa Talang Padang ini, Kak ya? Kak, kalau dari sini ke tempat air terjun Batu Petiang itu kira-kira berapa menit lagi ini, Kak? Batu Petiang. Hah? Kira-kira sekitar setengah jam lah paling lama. Setengah jam. Ya. Oke, dengan Kak siapa tadi, Kak? Ini, Kak? Pak Adi. Pak Ari, oke, Kak. Terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut lagi kan ke sana kan. Dengan Pak Sisu di belakang kita.
Oke, Pak Sisu, teman-teman yang nonton video ini, sekarang ini kita sudah sampai di jembatan Canggu, Canggu sama. yang Kemang Manis. Jadi dia ini jembatan ini adalah perbatasan Pak ya, perbatasan Ya, dengan perbatasan. desa Canggu, Sama Kembang Baru. Kembang Baru tadi Pak ya. Kembang Baru ya. Oke, kalau misalnya kami kalau istilahnya salah kata ya istilahnya mengenai Maklum. nama ini ya harap maklum aja ya kan. Masalahnya kita juga nggak terlalu paham dengan desa Iya. di sini Mas. Ya benar. Sini situasinya sangat luar biasa nih, dingin, sejuk. Sejuk Pak ya. Ya sejuk. Jadi kita kemungkinan besar kita tadi udah 1,5 jam perjalanan karena Iya. kita istilahnya Banyak istirahat. banyak istirahat Mas. Iya, lagi pula jalannya ekstrim. Banyak berkelok-kelok. Jadi sungguh indah bener ini alam Palawang ini kan ya. Kita sudah Iya. sampai di sini di apa namanya jembatan ini, pemandangannya luar biasa bagus juga pasti. Iya, benar tuh. Oke kan, jadi ikuti terus penelusuran istilahnya petualang kita hari ini Pak Sisu ya Ya. ke Batu apa? Air terjun. Batu Betiang. air terjun Batu Betiang. Iya, yang kabarnya terbengkalai. Oke kan, jadi air terjun itu air terjun Batu Betiang itu terbengkalai istilahnya Ya. ya. Kalau kalian bisa lihat di belakang sana kan, di sana itu ada air Sungai Musi itu ya. Sungai Musi. Jadi ada muara ini Pak ya, Ya, muara. pertemuan air ini. Dan seperti biasa kan, kamera bisa lihat ke sini. Apa namanya, di tempat ini kita ada teman-teman kita ini kan, seperti biasa ada Ido ya Torian. Semangat. Semangat. Jadi di sini ada Mas Basir juga sama Kak Depi sama komandan kita Mas Arif ini agak ke sini. Mas Arif semangat. Semangat. Jadi Mas Arif ini pas pulang kita dari air terjun Batu Betiang tadi sudah ini apa namanya mau memesan bakso kalau nggak salah tadi ya. Ya. Dan di sini kan ada Kak Depi sama Mas Basir ini gimana? Semangat. Woi mantap, Pemandangannya luar biasa Kak Depi. Luar biasa, sangat luar biasa. Alam Palawang mantap. Jika kalian ingin melihat pemandangan ini, silakan datang ke perbatasan desa Kemang Baru dengan Canggu. Iya. Kalau Mas Basir gimana? Mantap. Lanjut. Mantap seperti apa? Luar biasa. Oke kan, jadi ini kan kita ini masih istilahnya semangat terus kan untuk membuat konten KDP ya, konten-konten insya Allah yang berkualitas. Oke, yuk kan, ikuti terus kan, yuk. Oke kan, sekarang ini kita sudah berada di desa Ulak Dabu ini, kecamatannya Kecamatan Talang Padang. Jadi kita jadi kita ini sekarang ini berada di rumah Pak Sangkut ya. Pak Sangkut. Eh, Kan bapaknya lagi di kebun. Pak Sangkutnya jadi lagi di kebun ini kan. Jadi kalau dari rumah Pak Sangkut ini kira-kira ke air terjun Batu Betiang itu berapa kilo kira-kira ini? 1 kilo. Dengan siapa ini? Mas siapa? Mas Riki. Mas Riki ini anaknya Pak Sangkut? Keponakannya. Oke kan, jadi pemandangan di desa ini kan alhamdulillah bagus kan pemandangannya, udaranya juga sejuk di sini. Jadi itu tim kita sudah bersiap-siap untuk perbekalan seperti minuman sama makanan kecil kan supaya kita kayaknya dari sini ke atas itu naik terus nanjaknya. Oke, gimana tim? Siap? Ya. Mananya dulu. Oke, sudah? Oke, yuk. Inilah kan apa namanya Jaga dulu. pos penjagaan. Ini juga sudah terbengkalai ini. Dan di sini ada Mas Depa. Mas Depa ini inilah tempat kita nitip motor tadi, anaknya Pak Sangkut ya. Sayang bapaknya lagi ke kebun ini Mas ya. Bapak dulu sudah janji kan kita mau buat video di sini. Kebetulan bapaknya kalau nggak bisa bapaknya katanya anaknya saja. Jadi kalau dari sini kurang lebih 1 jaman Mas ya. Iya, kurang lebih 1 jam karena jaraknya itu sekitar 1 kilo, 1 kilo. Treknya menantang. lumayan. Oke, menanjak. Mantap kan. Jadi kita akan bakar kalori di sini Pak Sisu ya. Iya, iya. Sekian lama kita nggak ikut apa namanya sudah lama nggak buat vlog petualang kita Pak ya. Petualangan. Jadi hari ini kita mulai di awal dengan vlog kita pertama ini Pak. Kemana ini? Ke ini, Ulak Dabu. Air terjun Batu Betiang. Air terjun Batu Betiang, Ulak Dabu. Desa Ulak Dabu, Kecamatan Talang Padang, Empat Lawang. Oke kan, visit Empat Lawang kan. Di sini kameramen kita kan, jadi nanti sesudah ini Mas Dian yang bertugas untuk istilahnya mengambil gambar ini Mas Dian ya. Semangat Mas Dian. KDP semangat.
Tim, semangat semua ya. Dengan Mas Sangkut sudah biasa ini ke jalan sini. Oke. Oh, Mas Depa. Oke, salah yuk Gan. Yuk, thank you. Oke Gan, saya sekarang ini bersama dengan kameramen kita ya, Mas Dian. Jalur ini sudah mulai menanjak ini Mas Dian ya. Sudah Nah, ini nanya terus. ini kalian kalau bisa lihat jalurnya sudah mulai menanjak kan. Jadi teman-teman kita sudah naik sebuah terus dari sini. Yuk Gan. Oke Mas Dian, jalannya sudah mulai Nanya lagi. menanjak terus ini Mas Dian ya. Yo. Jadi apa namanya? Memang Treknya lumayan, bukan lagi lumayan menantang ya, memang menantang bener ini treknya nih. nanya terus sampai ke Curug. Ini. Ya. Jadi ini kan kita naik terus kan ini kan. Naikannya tinggi terus, tinggi sekali ini ya. Oke kan, yuk kan ikuti terus petualangan kita hari ini kan. Oke, Kak Depi, Mas Basir, kita ini sedang berada kalau di Semeru itu namanya Tanjakan Cinta ya. Jadi dari bawah tadi ini nanjak terus ini Kak Depi ya. Gimana Mas Basir? Terus semangat. Di atas sana keindahan menanti. Oke, kalau Kak Depi, gimana Kak Depi bisa ke sebelah sini? Ini untuk menuju ke lokasi air terjun Batu Betiang. Ini salah satu dan mungkin ini satu-satunya jalan untuk menuju ke lokasi. Jadi bagi teman-teman yang ingin ke lokasi sini, silakan dicoba. Ini bukan main-main treknya, tapi untuk mendapatkan hasil yang terbaik kami tetap semangat, terutama tim dan teman-teman dari Pak Noprian, Mas Basir dan Komandan. Ada Pak Sisu sudah di depan. Oke kan, Pak Sisu sama yang penunjuk jalannya itu sudah di depan. Jadi kita terus menaiki istilahnya tanjakan ini ya. Tanjakan ini tanjakan curam ini kan. Napas saya sudah ngos-ngosan, sudah lama nggak olahraga juga Mas Basir. Jadi saya yakin di atas itu pemandangannya sudah luar biasa yang menunggu. Oke kan, yuk kan lanjut terus petualangan kita hari ini. Ya, Pak Sisu, Mas Riki, sama Mas Depa. Kita ini sudah di tengah perjalanan, Pak ya. Setengah perjalanan. Jadi setengah perjalanan ini lumayan kalorinya dibakar habis ini, Pak. Ini tanjakan dari bawah tadi. Seharusnya itu yang enak itu Pak Sisu landai dulu, baru nanjak. Iya. Ini dari pertama awal langsung nanjak kan. Nanjak. Ini saya ingat ini Tanjakan Cinta kalau Gunung Semeru itu Pak. Iya, Iya. Tanjakan Emin kan? Bukan, itu misteri Pak, Tanjakan Emen.
Jadi ini kan menurut cerita Mas Riki sama Mas Depa tadi, di atas sana itu dulu pernah ada kejadian kendaraan mobil Pak ya? Ya mobil. Jadi ya istilahnya kita nggak enak ceritanya itu. Pokoknya istilahnya dia dari atas sana dia nggak terrem istilahnya mobilnya itu Pak Sisu ya. Jadi langsung blong, langsung ke sini. Ya Mas, kira-kira sampai sini lah. Jadi 7 korban kalau nggak salah. Iya benar. 7 ya Mas Depa ya? Iya, sekitar 7 orang. Oke, jadi itulah kan ya, untuk kalian misalnya mau ke sini yang mau mengendarai kendaraan roda 4 terus naik tanjakan ini Pak Sisu ya. Iya, lebih Jadi- bagus dititipkan di bawah. Ya lebih bagus istilahnya titip aja di bawah apa namanya. Terbiasa intinya Ah, ah. sama yang medannya kayak gini. Ya, Kalau gimana udah Mas? biasa, ya maksudnya itu kalau belum terbiasa sama medan yang kayak gini, lebih baik ya dititipkan kendaraannya. Yalah. Tapi kalau memang udah Ah. terbiasa, ya udah nggak apa-apa. Kalau soal penitipan aman lah kan, tapi istilahnya ya ada retribusinya lah untuk Mas ini. Gimana Pak Sisu? Semangat. Semangat ini kawan ini. Kalau Mas Riki ini dia pengalaman asli menari. Dia orang. pernah motornya masuk di sini. Oke kan, saya akan tanya sebentar dengan Mas Riki. Menurut Pak Sisu tadi ada pengalaman menarik dari Mas Riki ini. Gimana Mas Riki? Ya pernah sih masuk ke sana motornya dari atas nggak bisa direm. Jadi nggak bisa direm. Iya. Oh itu kan memang bahaya sekali ini tanjakan ini ya. Kalau dari bawah dia nanjak, kalau dari atas itu turunnya, jadi curam sekali ini. Jadi itulah kalau pakai kendaraan bermotor tadi ya harus hati-hati lah di sini. Tapi kalau pemandangan kan 4 jempol, saya akui kan di sebelah sana itu bukitnya luar biasa pemandangannya. Vegetasinya juga lebat di sini. Oke kan, tim kita sepertinya masih semangat terus. 2 kali lagi tanjakan ini kita akan sampai di air terjun Batu Petiang. Oke kan, lanjut Yang. Yuk. Pergi ke kandang nebang pisang. Pergi ke kandang nebang. Oke, sekarang ini kan kita hampir menuju puncak tanjakan ke air terjun Ulak Dabu ini. Jadi jalannya luar biasa kan. Di belakang sana itu tanjakan luar biasa tajam benar ini. Oke, yuk kan, ikuti terus penelusuran ini kan. Oh ya, di belakang kita itu Gunung Dempu sudah kelihatan kan. Gan, kayaknya kita naiki tanjakan ini sepertinya ada insiden kan. Jadi teman saya yang baju kuning itu si Mas Basir tadi atau Dendi, dia nggak kuat untuk menanjak tanjakan ini. Jadi yalah kita kasih, untung aja kita bawa P3K, istilahnya pertolongan pertama pada kecelakaan kan. Oke, semangat terus. Oke, yuk kan kita ikuti terus penelusuran channel kan. Oke, Mas Dian, di sini adalah pos kedua. Dari mau menuju ke air terjun Batu Petiang ini. Jadi sayang benar ini kan, bangunan ini sudah nggak terawat lagi Pak Sisu ya. Jadi mungkin dari pemerintah Kabupaten Palawang bisa lah melihat misalnya bangunan terbengkalai kayak gini. Sebenarnya ini objek wisata yang sangat bagus ini Pak Sisu. Oke kan, yuk kan lanjuti terus penelusuran ini kan. Ya, sekarang ini kita sudah sampai di pos ketiga. Di pos ketiga ini pos terakhir kayaknya ini. Pos terakhir untuk menuju air terjun Batu Petiang di Desa Ulak Dabu ini. Jadi itulah kan kemungkinan dari sini. Jadi setelah nanjak kita akan turun ini kan. Dan di atas ini ada juga bekas bangunan istilahnya musola yang sudah nggak terurus lagi ini. Ya, ini di atas sana juga itu kan sudah ditumbuhi rumput-rumput kayak gitu kan. Kita tahu mungkin itu pos penjagaan. Oh, itu tempat peristirahatan itu Mas Depa ya.
Oke, inilah kan pemandangan di sini kan yang pos terbengkalai ini kan. Sayang benar istilahnya objek wisata yang sangat bagus ini. Tapi sayang terbengkalai dan nggak terurus lagi ini. Yuk. Ya, inilah kan bangunan istilahnya terbengkalai yang ada di tempat ini kan. Ini sebenarnya sudah bagus ya, tempatnya sudah ada apa namanya lahan parkirnya ini ya. Lahan parkirnya sudah ada musola juga. Terus ini istilahnya tempatnya juga luas, tempat peristirahatan juga ada kan. Jadi kalau mau dulu misalnya tempat ini waktu masih bagus, jadi kalau orang yang mau ke apa namanya ke air terjun Batu Betiang itu parkirnya di sini, Mas Depa ya, Pak Sisu. Oke, menurut kata Mas Depa tadi di sebelah belakang saya ini kan ya, belakang saya persis belakang saya ini apa namanya? Cerita Kerak Basah kan. Jadi Kerak Basah itu mungkin ada sedikit cerita dari Kuyang Serunting Sakti atau Supaya Lidah. Gimana Mas Depa ceritanya sebentar? Agak besar ya? Menurut pengakuan dari orang-orang setempat, Agak besar. di sini ada yang namanya istilahnya itu kalau dalam bahasa daerah air batu-batu, air Kerak Basah. Air Kerak Basah. Oke, agak besar. Nah, air ini ya keunikannya itu kemarau sepanjang apapun nggak kering ya? Ya, nggak kering-kering. Oke. Kalau Pak Sisu melihat di sini kata Mas Depa tadi peninggalan Supaya Lidah, legenda Kuyang Serunting Sakti ini Pak Sisu ya. Jadi sayang benar kan istilahnya ini objek wisata yang bagus di Palawang ini bisa terbengkalai seperti ini kan. Mungkin kalian bisa lihat ya kan. Ini bangunan ini sudah ditumbuhi dengan rumput-rumput liar, udah naik semua ke sini, belukar-belukar Pak ya. Ya, jadi ini kalau malam mistisnya luar biasa nih Pak. Oke, gimana Pak Sisu, lanjut lagi kita istirahat sebentar di sini. Terus kita langsung ke air terjun Batu Betiang Pak ya. Oke, yuk kan. Ya Pak Sisu, seperti itu tadi Pak, yang pas kita keliling-keliling sebentar di area parkir ini. Di atas sana itu ada ini Pak Sisu ya, ada bangunan terbengkalai yang sangat luar biasa Pak ya. Iya. Jadi menurut dari Pak Sisu tadi, di atas sana itu ada sekitar 6 buah bangunan ya, Pak Sisu ya. 4 lesehan, 1 pos pemantau, 1 lagi musola. Jadi musola itu yang terbengkalai benar. Sebenarnya bangunan di sini Pak, ini kalau misalnya dirawat terus itu kan bagus Pak Sisu ya. Karena arsitek modern semua di sini nih. Ya Pak, ini apa namanya? Kalau misalnya ini dihidupkan kembali, istilahnya bisa meningkatkan mungkin penghasilan untuk penduduk setempat, untuk pemerintah juga Pak ya. Jadi kita kalau ke sini juga kalau wisatawan asing mau datang ke sini juga aksesnya juga enak, tempat peristirahatan udah bagus juga Pak ya. Iya, benar. Paling ditambah dengan mungkin orang yang berjualan-jualan makanan atau minuman di sini. Seperti yang di atas itu ada tempat istirahat itu. Seperti kayak villa itu. Ya, yang di atas itu Pak ya. Tapi itulah kan sayang benar kan. Kondisinya jauh berbeda sama kondisi sekarang dan tahun 2013-15 itu. Ya. Saya pernah lihat Pak di YouTube, mungkin dari YouTube yang lain ya, dia pernah buat video di sini. Di sini masih bagus dulu Pak, tempatnya saya pernah lihat. Saya pun lihat juga. Tapi sayang Pak Sisu ya. Sayang, tidak terawat sama sekali. Ya itulah kan, mungkin kita di sini istilahnya ini Pak ya, untuk pemerintah Kabupaten Palawang Pak ya, istilahnya bisalah diperhatikan tempat wisata ini Pak ya. Iya. Sebenarnya memajukan ekonomi masyarakat. Ya. Ini sudah masalahnya saya pernah lihat itu sudah masuk di televisi juga Pak ya. Iya, benar. Curup air terjun Batu Betiang. Air terjun Batu Betiang ini ialah berada di Desa Ulak Dabu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Palawang kan. Oke ya kan, kita lanjuti penelusuran ini Pak Sisu ya. Ya. Sudah dari istirahat sini sebentar, kita turun ke bawah, kita ke air terjun Batu Betiang. Mungkin kalian penasaran dengan yang belum pernah ke sini, pasti penasaran dengan air terjun Batu Betiang itu. Oke yuk kan. Oke Pak Sisu. Oke. Yuk. Mohon maaf kan untuk sebelumnya kamera di sini apa namanya agak goyang ya kan, maklumlah kan, kita ini kamera standar kan. Nanti kalau ada rezeki lah nanti kita upgrade ke kamera yang lumayan bagus ini. Ini juga bangunan terbengkalai, ini sepertinya WC ya ini.
Oke, ini sepertinya WC yang tempat. Seperti kalau siang kadang-kadang itu ada orang nangis ataupun orang gaduh berkelahi. Ini Pak ya? Iya. Oke, yuk jalan lagi kita. Ya, inilah teman-teman kita kan penelusuran kita siang ini. Ya, tim kita ada orang 10 kalau nggak salah ini. Hari ini kita berangkat dari Muara Pinang tadi. Jadi dari Muara Pinang tadi sekitar 1 jam lebih perjalanan. Kalau ini Mas apa namanya, Mas Riki, ini tempat apa nih Mas Riki? WC juga. Oh, ini toilet juga ini ya? Oke. Ini kalau misalnya dirawat dengan baik ini kemungkinan ya banyak istilahnya wisatawan yang datang ke sini Mas Riki ya. Ya banyak. Tapi sayang bener, ini bangunan ini sudah terbengkalai ya, sudah nggak dirawat ini kan. Jadi pohon-pohon. Ya. Oke, kita terus penelusuran ini kan. Seperti biasa kan di belakang saya ini, ya teman-teman kita ada KDP juga di situ, Mas Arif dan penduduk asli Desa Ulat Dabu sini, Mas Riki. Jadi Mas Riki sama Mas Depa ini yang istilahnya penunjuk jalan mau ke air terjun Batu Betiang ini. Kalau nggak salah dari sini Mas Riki kita sudah mendengar suara air terjun itu Mas Riki ya? Ya, gemericik air terjun KDP. Oke, gimana tim, masih semangat semua ini? Semangat, mantap. Oke, yuk kan kita terus ikuti penelusuran ini kan. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, oh. Pak Sisu, gimana Pak Sisu? Masih semangat Pak Sisu ya? Saya membasuh muka ini supaya seger. Oke. Air dari, aduh. Dan kita sepertinya ada insiden sedikit di sini. Mas Rian tadi ada terkena apa? Ranting pohon ini. Inilah pemandangannya Pak Sisu ya, yang terbengkalai itu Pak Sisu ya. Oh Pak, oh di sana Pak ya yang Pak Sisu naik tadi ya? Iya. Oh jadi itu kelihatan itu. Oke kan, saya mau apa namanya pakai tongkat dulu kan. Masalahnya di hutan seperti ini adalah kaki keempat kita ini Dian ya. Mas Dian, semangat. Nanti Mas Dian ini merekam lagi kan. Yuk. Treknya seperti ini kan di belantara hutan ini kalau kita mau menuju ke air terjun Batu Betiang itu. Jadi di bawah kita ini adalah jurang yang dalam. Kita melewati jalur yang sempit ini kan. Jadi kalau ya kita harus pelan-pelan ini lewat sini kan. Gimana Pak Sisu? 700 meteran. Kita harus ekstra hati-hati lewat sini. Sebab nih di jalan bebatuan. Batu itu sangat licin. Ya benar ini. Nah kalau kalian mau lihat kan, ini jalannya kita lewat jalan kecil ini kan. Di bawah itu jurang yang dalam. Oke kan, kita terus semangat ini Pak Sisu ya. Kita kasih tontonan yang berkualitas kepada penonton-penonton channel kita ini Pak ya. Oke lanjut Pak Sisu. Yuk. Ya sekarang ini sayup-sayup sudah terdengar gemericik air terjun apa namanya Batu Betiang ini. Jadi itulah kan jalan di sini sangat ekstrim sekali. Kalau kalian ke sini
istilahnya dimohon berhati-hati sangat ini Pak Depi ya. Jadi jalannya ini di bawah ini kan jurang, ini jalurnya ini padahal sempit benar ini kan. Jadi kita harus hati-hati lewat sini. Gimana tim, masih semangat Kak Depi, Mas Dian, Rian, sama siapa namanya, Arif, Mas Arif. Oke kan, kalau apa namanya, kalori sudah terbakar semua di sini pasti ini Kak Depi ya. Jadi air terjun Batu Betiang itu berada di belakang kita ini kan. Dengan di sini jurangnya sangat dalam ini. Teman-teman kita alhamdulillah masih semangat semua seperti Mas Arif ini, Basir, ada teman-teman kita yang lain, dan di belakang saya itu sudah Pak Sisu sama Ricky sama Mas Depa sudah di belakang sana. Oke Gan, ikuti terus penelusuran channel Fikir Ramadan ini. Yuk Gan. Oke Gan, teman-teman yang nonton video ini, kita sekarang sudah sampai di air terjun Batu Betiang di Desa Ulak Dabu, Kecamatan Bintang Kanan, Kabupaten Pelawang. Jadi Kecamatan Talang Padang ya. Oke, maaf. Jadi Pak, jalannya di sini Pak, treknya itu luar biasa menantang sekali Pak Siti ya. Benar. Ekstrim, ya bukan lagi lumayan ekstrim tapi ekstrim sekali nih Pak. Iya. Jadi pas kita turun di sini, ini sempat kameramen kita tadi terjatuh di sana kan. Dan pas sampai sini akhirnya terbalas sudah, istilahnya capek kita hari ini. Ya. Istilahnya apa ketakutan mungkin lewat jalur ekstrim tadi. Ya terobati dengan adanya air terjun ini. Akhirnya terobati dengan ada air terjun ini. Ini seperti Niagara kecil kan. Niagara itu kalau tidak salah berada di Amerika gitu Pak ya. Oke kan yuk. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. Ya Pak Sisu, sekarang ini kita alhamdulillah sudah sampai di air terjun Batu Betiang yang berada di Desa Ulak Dabu ini Pak ya. Ya. Jadi wajar aja Pak, kalau istilahnya tadi waktu tahun yang lalu itu dibangunkan istilahnya bangunan untuk parkir segala macam. Memang air terjun di sini luar biasa bagus Pak Sisu ya. Sangat bagus, luar biasa. Cuman sayang masih terbengkalai nih, bekas sisa-sisa bangunan masih ada ini, karena dia terbengkalai. Seperti Anda lihat di belakang kita ini, belakang kamera. Anda bisa melihat ke sini. Jadi mohon maaf untuk teman-teman, kita ngomongnya agak besar Pak ya, karena volume suara dari air terjun ini besar sekali Pak ya. Ya benar. Jadi terpaksa kita ngomong kayak orang berkelahi. Cuman terbayar karena kita naik turun bukit terakhir sangat luar biasa. Mantap. Oke kan, tadi jalan tadi kan kita ekstrim sekali kan ya. Kita menyisir bukit itu sebenarnya Pak ya. Di bawahnya itu jurang yang dalam ya. Terus pas ke sini kita turun juga dari sana Pak ya. Jadi akhirnya kita alhamdulillah sudah sampai di sini Pak Sisu ya. Ya benar. Sangat luar biasa. Terbayar sudah kan, istilahnya kita capek ke sini dari Muara Pinang berapa jam ke sini ditemani dengan Mas Depa sama Mas Ricky juga. Penduduk asli Lubuk Ulak ini Pak Sisu ya? Iya, iya. Gimana Pak Sisu? Ini sini ini sangat disayangkan seandainya tidak dibuat objek wisata. Karena ini merupakan peninggalan dari zaman dahulu kala ini. Sudah terbentuk, bukan dibuat-buat. Ya, istilahnya pembentukan dari alam istilahnya Pak ya? Dari alam. Oke, Pak Sisu, di sebelah kiri saya ini ada Mas Depa. Mas Depa. Ya, jadi dia orang penduduk sini. Ya, Mas Depa ini istilahnya tinggal di Ulak Dabu ini. Penduduk sempat. Jadi Mas Depa bisa ke sini Mas Depa. Jadi kalau Mas Depa Pak Sisu dia sudah terbiasa ke
air terjun ini ya. Ya. Saya mau menanya, istilahnya kalau pengunjung di sini sudah banyak istilahnya Mas Depa? Alhamdulillah kalau dari pembentukan awal itu banyak, tapi seiring perkembangannya terlalu banyaknya wisata di Pak Lawang itu, jadi orangnya tuh agak kurang di sekarang. Karena juga kondisi jalan yang ekstrim. Istilahnya kalau misalnya jalannya dibagusin lagi, akses ke sini Mas Depa. Iya. Terus istilahnya tempat yang terbengkalai tadi dibenerin lagi, dibagusin lagi, mungkin wisatawan banyak ya? Lah iya, bisa jadi kayak gitulah. Istilahnya itu kan karena kendalanya akses jalan juga yang kurang memungkinkan. Terus juga tempat-tempat yang cukup membuat orang itu agak sedikit takut lah untuk kesini. Oke Mas Depa, nanti saya wawancara lagi Mas Depa ya. Oke Gan, di sebelah sana kan saya lihat itu seperti itu apa? Payung kayak kalau. Payung bekas atap. Iya. Tempat-tempat istirahat. Iya, tempat istirahat kan. Tapi itulah kan hasilnya terbengkalai kayak gini kan. Ya sungguh sangat disayangkan sekali Pak Sisu ya. Iya. Gimana istilahnya Pak Sisu, mungkin untuk pemerintah Kabupaten Pak Lawang yang kalau istilahnya menonton video kita ini Pak. Saya sarankan kalau seandainya pemerintah Pak Lawang nonton video ini, bagaimanalah biar supaya lebih bagus lagi daerah sini dan dibangun jalan, terutama akses masuk sini ini dikatakan sama sekali tidak ada salah itu. Sebab kita menyelisiri dinding-dinding ini bukit yang sangat licin, batu. Oke Pak Sisu, nanti kita wawancara lagi. Ya. Kita istirahat dulu sebentar, menikmati keindahan alam Pak Lawang ini Pak Sisu. Benar-benar. Oke kan, kita istirahat dulu sebentar, kita mungkin makan-makan dulu di sini karena kita sudah terlalu capek Pak Sisu ya. Ya. Jadi nanti kita akan buat vlog lagi, insya Allah kita akan ke atas sana kan. Inilah kan wisata di Kabupaten Pak Lawang ini. Jadi Kabupaten Pak Lawang ini nggak kalah dengan kota-kota yang lainnya. Pemandangannya luar biasa bagus. Wisata alamnya Bagus. Oke. 1000 air terjun. Negeri 1000 air terjun kan. Oke kan, visit Pak Lawang kan, yuk. Myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to. Ya Gan, alhamdulillah Gan, kita sekarang sudah akhirnya ketemu juga dengan air terjun Batu Betiang ini kan. Ya inilah pemandangan alamnya kan. Pemandangan Pak Lawang ini sungguh luar biasa bagus ini kan. Seperti biasa kan, kalau kita istilahnya petualang di hutan atau di mana, biasanya kita tim jelajah misteri masak-masak Mas Sisu ya. Seperti biasa di sebelah kanan saya ini ada Mas Pasir kan. Mas Pasir ini istilahnya bagian juru masak di tim kita ini kan. Jadi kalau soal masak-memasak, Mas Pasir ahlinya. Jadi inilah kan pemandangan yang ada di air terjun Batu Betiang ini. Di bawah saya ini kan, ini langsung ke bawah, ini langsung air terjun ini Pak ya, langsung terjun di airnya ya. Berarti dia ini ada 7 tingkat sebenarnya Pak. 9. Ya. Dan di atas sana itu yang terakhir Pak ya. Oke. Seperti biasa tadi iyalah teman-teman kita tadi sudah mandi di sana juga kan. Dan inilah istilahnya cuaca juga bersahabat juga sekarang ini Pak Sisu ya. Karena kalau kita dari bawah itu tidak ada jalan. Akses untuk jalan nggak ada. Ya kata Pak Sisu tadi, kalau dari bawah itu nggak ada lagi akses jalannya Pak ya. Oke ya kan, nanti kita makan-makan, nanti saya dokumentasikan juga video pas kita lagi makan-makan. Iya.
Ya kan, setelah kita dari air terjun Batu Betiang tadi, akhirnya kita pulang kan, karena di sana tadi hujannya ya cukup deras, jadi basah semua kita ini. Jadi inilah kan, kalau kalian mau kesini mengunjungi air terjun Batu Betiang ini, bisa langsung kesini melewati dari desa Ulak Dabu. Nanti kalau di desa Ulak Dabu bisa istilahnya minta temenin dengan Mas Riki sama Mas Depa, istilahnya yang penunjuk jalan yang kesini. Kalau yang belum tahu di air terjun ini. Jadi mungkin itu saja kita membuat video pada hari ini ya kan. Istilahnya kita sudah lumayan capek juga di sini. Dan sekali lagi bangunan terbengkalai ini seperti biasa kan, ada teman-teman kita, ada Mas Depa, Pak Sisu sama teman-teman yang lain. Kalau Mas Depa istilahnya pas ikut di tim ini, kira-kira istilahnya pelajaran apa yang didapat dari petualang kita hari ini? Yang pertama itu adalah kekompakan, kebersamaannya itu ya istilahnya itu kekeluargaan lah. Asik juga orang-orangnya. Jadi ini kan istilahnya kita baru kenal ini. Iya. Pak Sisu ya, sama Mas Depa sama Mas Riki. Hari ini lah masanya. Ya, jadi Mas Riki bisa kesini, Mas Riki. Mas Riki ini ya asli desa Ulak Dabu juga ini kan. Kalau Mas Riki bagaimana pengalamannya pas kita petualang hari ini? Asik. Ya. Oke. Kan. Jadi itu tadi mungkin Mas Riki, Mas Depa ya, kalau bisa itu nanti dari pemerintah Kabupaten Palawang istilahnya bisa dibaiki lagi istilahnya di daerah sini ya, dikelola lagi. Gimana? Ya istilahnya itu dikelola lagi sebaik mungkin, fasilitasnya, terus juga jalannya itu juga diperbaikin lah supaya pengunjungnya lebih banyak lagi. Yalah, sayang kan istilahnya air terjun tadi kita lihat, so ini istilahnya lumayan, bukan lumayan ya, sangat bagus sekali ya. Oke, saya beralih ke Pak Sisu. Pak Sisu, bagaimana hari ini? Gimana Pak Sisu? Hari ini sangat luar biasa. Kita kan kedatangan tamu dari desa setempat seperti Mas Depa dan Mas Rizky. Tetapi dia itu, kita datang itu bukan istilah seperti orang lain, melainkan seperti keluarga sendiri. Ya kan? Secara dia enak lah, asik ya kan? Iyalah, Mas Riki sama Mas Depa ini welcome lah istilahnya. Iya. Ini yang sepatutnya harus kita hargai mereka ini kan. Ya seperti kayak pemerintah Palawang, ya diperbaiki lagi lah. Kalau saya himbau kan, biar supaya bagus aset ini kan. Bangunan terbengkalai kayak gini Pak ya. Kalau jadi kan bisa untuk ekonomi juga Pak. mendongkrak ekonomi masyarakat setempat. Ada lagi Pak Sisu? Ini kan terbengkalai, itu saja sekitar pesan saya. Oke, saya beralih ke Mas Basir. Mas Basir, bagaimana hari ini petualangan kita hari ini? Mantap, luar biasa. Karena dulu mungkin 2014 ya kami kesini kan. Di sini belum ada bangunan kayak gini, belum jalan, masih istilahnya masih tanah ya kan. Sekarang udah bagus, udah lumayan, tapi kurangnya karena istilahnya nggak terurus ya kan. Karena mungkin ya nggak dikelola lah. Mas Basir ada lagi? Oke, saya sekarang beralih ke Kak Depi. Kak Depi, sang petualang sama kayak Pak Sisu. Kalau berpetualang di hutan itu kan saya istilahnya pegangan sama Pak Sisu atau sama Kak Depi. Masalahnya saya kalau di hutan itu agak paranoid sebenarnya Pak Sisu. Oke, kalau Kak Depi gimana? Keren. Oke, keren. Yang lain? Dan pesan untuk pemuda terutama desa Ulak Dabu, Kecamatan Talang Padang, seandainya aset wisata ini terbengkalai begini, tidak mesti harus pemerintah setempat atau pemerintah daerah dalam hal ini tingkat 2 atau tingkat 1 maupun dari pusat. Yang pasti kami saran terutama dari tim Jelajah Misteri, kalau seandainya Anda bisa mengelola ini dengan baik, kenapa tidak? Satu, yang pertama, kalau seandainya kalian mampu dan bisa menjalankan ini dengan baik, kenapa tidak? Jadi untuk ke depan saya pesan terutama untuk muda-mudi desa Ulak Dabu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Palawang ini, tolong aset wisata yang terbengkalai ini yang sempat rame dan sempat viral, dan kita juga sempat pernah ke sini dulu masih dalam tahap pembuatan ini jalan maupun areal ini, jadi tolong dikelola dengan baik, sayang ya. Oke. Oke, kalau dari Mas Arif ada tambahan? Keren. Bagaimana? Jalan sini dari bawah sampai ke Curug ini keren. Tentu kita kan ini ibarat kita berolahraga. Ya, untuk sampai ke... Oke, dari Mas Arif tadi istilahnya kita berolahraga ya.
Jadi inilah kan tim kita sering kadangan ketawa-ketawa gak jelas kayak gini kan. Oke kan, kita sudahi video hari ini ya, istilahnya petualangan kita ke desa ke air terjun Batu Betiang di Desa Ulak Dabu. Jadi pakaian kita sudah hancur mengancur kan, sudah basah semua. Mungkin nanti nextnya saya minta tanggapan dari kameramen kita, karena dia lagi megang kamera, saya gak bisa minta tanggapan dari kameramen. Oke, terima kasih tim, terima kasih khususnya Mas Depa, Mas Riki, semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan, salam misteri, salam lestari kan. Oke kan, saya istilahnya dari teman-teman kita tadi, kita akan menanya dengan kameramen kita bagaimana istilahnya perasaannya sesudah kita pertualangan hari ini di desa di air terjun Batu Betiang, Desa Lubula. Mas Dian gimana? Untuk air terjunnya itu cukup bagus dan keindahannya luar biasa, tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah akses jalan ke sana itu sudah tertutup. Dan di sini tempat-tempat yang sudah disediakan terbengkalai semua. Jadi ada baiknya pemerintah Kabupaten Pelawang kita lebih memperhatikan akses ke wisata tempat kita ini ya, supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas ya Mas Dian ya. Oke, terima kasih Mas Dian. Oke Gan, yuk Gan, salam lestari Gan.